Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harida Rahmi dengan NIM 20200203844202004 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video ini, saya akan membahas tentang materi persamaan diferensial simultan dan persamaan diferensial parsial. Baik, jadi langsung saja, yaitu persamaan diferensial simultan, di mana secara definisi persamaan diferensial simultan adalah persamaan diferensial yang terdiri dari dua atau lebih variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Jumlah dari PD simultan sama dengan jumlah dari variabel tak bebas. Perbedaan persamaan diferensial simultan dengan persamaan diferensial lainnya yaitu pada persamaan diferensial lainnya hanya memiliki satu persamaan. Sedangkan dalam persamaan diferensial simultan terdapat dua atau lebih persamaan. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial simultan yaitu dx per dt sama dengan a1x ditambah b1y, di mana dan dy per dt sama dengan a2x ditambah b2y. Dan adapun sistem persamaan diferensial umumnya yaitu a1t dikali dt per dx per dt ditambah a2t dikali dy per dt ditambah a3t dikali x ditambah a4t dikali y sama dengan ft. Kemudian b1t dikali dx per dt ditambah b2t dikali dy per dt ditambah b3tx ditambah b4ty sama dengan gt, di mana a i kali t, b i kali t, dan ft dan gt merupakan fungsi dalam t. Selanjutnya yaitu metode persamaan diferensial simultan. Nah, di sini ada 3 metode, yaitu metode yang pertama yaitu metode eliminasi dan substitusi, yang secara simultan menghilangkan salah satu variabel terikat dan turunannya. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan diferensial yang tertinggal. Jawaban dari persamaan diferensial yang didapat disubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk mendapatkan jawaban variabel yang tereliminasi. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode matriks dan determinan atau metode Cramer, yang dapat dibuat berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan. Selanjutnya, melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan ordo persamaan diferensial yang diperoleh. Dan metode yang terakhir yaitu metode nilai eigen dan vektor eigen. Nah, dalam menentukan solusi dari penyelesaian sistem PD homogen menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk memenuhi sistem homogen dan mencari persamaan karakteristik, maka persamaan diferensial dari sistem memenuhi syarat yaitu determinan A dikurang xi sama dengan 0. Yang kedua, menentukan nilai vektor K untuk setiap nilai eigen atau lambda dengan persamaan A dikurang lambda I dikali K sama dengan 0. Dan yang ketiga, menentukan solusi umum dari sistem homogen. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem di bawah ini, yaitu dx per dt sama dengan 2x dikurang 2y. dy per dt sama dengan x dikurang 2. Nah, untuk penyelesaiannya ini diketahui dua persamaan yaitu dx per dt dan dy per dt. Nah, yang pertama yaitu dy per dt sama dengan x dikurang y, di mana kita harus mencari nilai x-nya, maka diperoleh yaitu dy per dt ditambah y. Kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan ketiga. Nah, selanjutnya yaitu dx per dt sama dengan 2x dikurang 2y. Nah, dari persamaan ini kita mensubstitusi nilai x yang didapat dari persamaan ketiga. Nah, setelah disubstitusi, maka dapatlah hasilnya. Kemudian
Kemudian kita mengeliminasi nilai dari 2y dikurang 2y. Maka hasilnya yaitu d kuadrat y per dt pangkat 2 ditambah dy per dt sama dengan 2 dy per dt. Selanjutnya, kedua ruas kita tambah dengan min 2 dy per dt. Maka didapatlah hasilnya yaitu d kuadrat y per dt kuadrat dikurang dy per dt sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial linear ordo 2 homogen. Kemudian dy kuadrat per dt kuadrat dikurang dy per dt. Nah, di sini dy per dt ini kita ubah menjadi m. Maka didapatlah hasilnya yaitu m kuadrat dikurang m sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita memisahkan nilai m-nya ini atau kita keluarkan, maka didapat hasilnya yaitu m dikali m dikurang 1 sama dengan 0. Maka m1-nya sama dengan 1 dan m2-nya sama dengan 0. Sehingga y sama dengan C1E berpangkat T ditambah C2. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari X. Nah, sama dengan mencari nilai Y tadi. Kita mensubstitusi nilai Y yang telah didapatkan ke dalam persamaan X sama dengan dy per dt ditambah Y. Maka setelah itu didapatlah hasilnya yaitu X sama dengan 2C1 dikali E berpangkat T ditambah C2. Jadi penyelesaian PD simultan tersebut yaitu Y sama dengan C1 dikali E berpangkat T ditambah C2 dan X sama dengan 2C1 dikali E berpangkat T ditambah 2C. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial parsial. Secara definisi ada 3 yaitu persamaan yang memuat suatu atau lebih turunan parsial dengan 2 atau lebih variabel bebas. Yang kedua, order dari PD parsial tingkat tinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial. Yang ketiga, derajat PD parsial pangkat tertinggi dari turunan tingkat tinggi yaitu ada dalam persamaan diferensial. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari persamaan diferensial parsial, di mana bentuk paling sederhana dari persamaan ini yaitu do u per do x sama dengan 0, di mana u suatu fungsi tak diketahui dari x dan y. Hubungan ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai u, x, y adalah tidak bergantung dari x. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan ini adalah u, x, y sama dengan fy, di mana f adalah suatu fungsi sembarang dari variabel y. Analogi dari persamaan diferensial biasa untuk persamaan ini adalah du per dx sama dengan 0, yang memiliki solusi ux sama dengan C1. Ada beberapa contoh parsial yang penting ya. Yang pertama yaitu do pangkat 2 u per do t pangkat 2 sama dengan c pangkat 2 dikali do pangkat 2 u per do x kuadrat. Persamaan ini merupakan persamaan gelombang satu dimensi. Yang kedua yaitu do u per do t sama dengan c kuadrat dikali do kuadrat u per do x kuadrat. Persamaan ini merupakan persamaan konduksi panas satu dimensi. Selanjutnya yaitu do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan persamaan Laplace dua dimensi. Yang keempat, do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan fx, y, di mana persamaan ini merupakan persamaan Poisson dua dimensi. Dan yang terakhir yaitu
do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 0, di mana persamaan tersebut merupakan persamaan Laplace 3 dimensi. Adapun pembentukan PD parsial yaitu yang ada dua, eliminasi konstanta dan eliminasi fungsi. Yang pertama yaitu eliminasi konstanta, di mana pembentukan PD parsial eliminasi konstanta ini memiliki contoh soal, yaitu langsung saja bentuklah PD parsial dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, dari persamaan ini dapat dilihat bahwa terdapat dua konstanta yaitu A dan C. Langkah pertama yaitu turunkan terhadap X. Maka didapat hasil turunannya yaitu 2X ditambah 2 dikali Z dikurang C dikali do Z per do X sama dengan 0. Atau X ditambah Z dikurang C dikali do Z per do X sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita turunkan persamaan ini terhadap Y. Ini sama saja dengan turunan terhadap X tadi, maka didapat hasil dari turunan terhadap Y yaitu Y tambah Z dikurang C dikali do Z per do Y sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya kita mengeliminasi nilai C yaitu dengan cara 1 dikali do Z per do Y dikurang 2 dikali do Z per do X, sehingga hasilnya yaitu X do Z per do X dikurang Y do Z per do X sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu eliminasi fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh soal yaitu bentuklah PD parsial dari Z sama dengan F dikali X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Nah, jadi langsung saja di sini kita harus menurunkan nilai do Z per do X atau kita turunkan X pada persamaan Z, maka didapatlah hasil turunannya yaitu F aksen dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali 2X. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian untuk nilai Q-nya kita turunkan Z terhadap Y, maka didapatlah F aksen dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali min 2Y. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Sehingga X do Z per do Y ditambah Y do Z per do X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu klasifikasi PD parsial. Nah, berdasarkan ordenya, orde suatu persamaan diferensial adalah orde turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial tersebut. Sebagai contohnya yaitu yang pertama, do Y per do X ditambah 2XY sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial orde 1. Yang kedua, do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 2XY dikali do kuadrat U per do Y kuadrat tambah U sama dengan 1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial orde 2. Dan yang ketiga yaitu do pangkat 3 U per do X kuadrat dikali do Y ditambah X dikali do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah 8U sama dengan 5Y. Persamaan ini merupakan persamaan parsial orde 3. Selanjutnya yaitu berdasarkan linear dan non-linearnya. Nah, PD linear jika koefisien suatu fungsi turunan, jika koefisiennya konstanta atau suatu fungsi lain. Yang kedua, PD non-linear jika koefisiennya suatu fungsi integral dari fungsi diferensial yang ada pada persamaan tersebut.
persamaan umum diferensial parabolik yang berbentuk UT dikurang UXX sama dengan beta U ditambah GX, T bisa berbentuk linear dan bisa berbentuk non-linear. Tetapi di sini memisalkan fungsi beta U ke dalam bentuk non-linear. Contohnya yaitu yang pertama, UT dikurang 1 X kuadrat dikali UXX sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial linear. Yang kedua yaitu UT dikurang UXX sama dengan 0. Persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial parsial non-linear. Selanjutnya yaitu berdasarkan homogen dan non-homogennya. Menentukan kehomogenan pada persamaan diferensial dapat dilihat dari fungsi persamaan diferensial itu sendiri. Menentukan homogen dan dari persamaan umum UT dikurang UXX sama dengan theta U ditambah GX, T, yaitu apabila fungsi GX, T tidak sama dengan 0, maka fungsi itu non-homogen. Contohnya yaitu yang pertama UT dikurang UXX sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan persamaan diferensial homogen. Dan yang kedua yaitu UT dikurang UXX sama dengan cos T dikurang sin T dikali E berpangkat min 2X. Nah, persamaan ini merupakan persamaan diferensial non-homogen. Selanjutnya yaitu PD linear orde 2. Nah, adapun bentuk umumnya yaitu persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang X dan waktu T, yaitu A dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah B dikali do kuadrat U per do X do T ditambah C dikali do kuadrat U per do T kuadrat ditambah D dikali X T U do U per do X dan do U per do T sama dengan 0. Di mana A, B, C, dan C merupakan fungsi dari X dan T. Dan D adalah fungsi U dan derivatif do U per do X dan do U per do T, serta X dan T. Nah, di sini kita juga akan memperkenalkan variabel baru sedemikian hingga suku-suku yang mengandung derivatif campuran akan sama dengan 0. Adapun jenis-jenis persamaan diferensial parsial orde 2 pada persamaan diferensial parsial yaitu pembeda atas 3 kelas persamaan diferensial parsial tersebut didasarkan pada harga diskriminannya yaitu B kuadrat dikurang 4AC dari persamaan umum. Di sini ada 3 kemungkinan yaitu apabila B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil daripada 0 atau nilai diskriminannya ini lebih kecil daripada 0, maka itu disebut dengan eliptik. Dan apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, maka itu disebut dengan parabolik. Dan apabila nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka itu disebut dengan hiperbolik. Selanjutnya yaitu hiperbolik. Persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang yaitu X dan waktu yaitu T. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Pertama, jika meninjau pada suatu titik yaitu X0, T0 dan di titik tersebut memenuhi persyaratan bahwa harga diskriminannya B kuadrat dikali X0, T0 dikurang 4A dikali X0, T0 dikali C X0, T0 lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0, maka persamaan diferensial parsial tersebut dikatakan hiperbolik pada titik X0, T0. Selanjutnya yaitu contoh persamaan dari hiperbolik.
contoh klasik dari persamaan hiperbolik adalah persamaan gelombang yang dinyatakan oleh do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Dalam persamaan gelombang tersebut, harga A sama dengan min C kuadrat dan B sama dengan 0 dan C sama dengan 1. Sehingga harga diskriminannya berharga positif. Ini berarti persamaan gelombang benar-benar masuk dalam klasifikasi persamaan diferensial hiperbolik. Selanjutnya yaitu parabolik, di mana persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang yaitu X dan waktu yaitu T di sini memiliki bentuk umum. Nah, yang kedua yaitu jika pada suatu titik yaitu X0, T0 memenuhi persyaratan di mana B kuadrat dikali X0, T0 dikurang 4A dikali X0, T0 dikali C X0, T0 sama dengan 0, maka persamaan tersebut dikatakan parabolik pada titik X0, T0 dan jika di seluruh titik dipenuhi harga diskriminan. Selanjutnya yaitu contoh persamaan dari parabolik. Nah, di sini diberikan beberapa contoh persamaan diferensial parabolik yang dinyatakan dalam ungkapan otomatis. Yang pertama, persamaan neutron transien dalam ruang satu dimensi. Nah, dapat dilihat pada persamaan tersebut dengan A sama dengan min K, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Oleh sebab itu, harga diskriminannya sama dengan 0. Persamaan ini dikenal dengan persamaan panas yang menggambarkan aliran atau difusi panas melalui suatu pengantar. Yang kedua yaitu persamaan konduksi panas transien dalam ruang satu dimensi. Kondisi panas dalam ruang satu dimensi terjadi jika temperatur di media bervariasi hanya pada satu arah dan arah lainnya bisa diabaikan atau bernilai 0. Kondisi panas transien yaitu konduksi dipengaruhi atau tergantung pada perubahan waktu. Nah, seperti rumus yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga yaitu persamaan difusi untuk transport konveksi spesies kimia. Nah, seperti yang dilihat pada rumus yang menyatakan rapat flux spesies kimia, yaitu Ux adalah kecepatan aliran D dalam konstanta difusi. Dan yang terakhir yaitu persamaan Schrödinger, di mana seperti yang dilihat pada gambar, persamaan ini memegang peran penting di dalam mekanika kuantum. Selanjutnya yaitu eliptik. Jika pada suatu titik yaitu titik X0, T0 berlaku syarat B kuadrat dikali X0, T0 dikurang 4A dikali X0, T0 C dikali X0, T0 lebih kecil daripada 0, maka persamaan tersebut dikatakan eliptik pada titik X0, T0 dan jika di seluruh titik terpenuhi syarat tersebut, maka persamaan tersebut masuk ke dalam kelas persamaan eliptik. Adapun contoh persamaan dari eliptik ini memiliki contoh umum persamaan diferensial eliptik adalah persamaan Poisson yang berbentuk do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan min Px, Y. Jika Px, Y sama dengan 0, maka disebut persamaan Laplace yang berbentuk do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu metode penyelesaian persamaan diferensial parsial, di mana yang pertama yaitu integral langsung. Mengintegralkan masing-masing ruas ke setiap variabel bebasnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh soal berikut ini. Yaitu carilah penyelesaian berikut. Yang pertama, selesaikan PD do kuadrat Z per do X kali do Y sama dengan X kuadrat dikali Y. Yang kedua, tentukan masalah nilai batas yang memenuhi Z X, 0
sama dengan X kuadrat, di mana Z 1, Y sama dengan cos Y. Kemudian selanjutnya yaitu metode penyelesaian persamaan diferensial parsial, di mana yang pertama yaitu integral langsung. Mengintegralkan masing-masing ruas ke setiap variabel bebasnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh soal berikut ini. Yaitu carilah penyelesaian berikut. Yang pertama, selesaikan PD do kuadrat Z per do X kali do Y sama dengan X kuadrat dikali Y. Yang kedua, tentukan masalah nilai batas yang memenuhi Z X, 0 sama dengan X kuadrat, di mana Z 1, Y sama dengan cos Y. Nah, untuk penyelesaian pertama yaitu terlebih dahulu diintegralkan terhadap X. Nah, setelah dilakukan pengintegralan terhadap X, maka selanjutnya yaitu diintegralkan lagi terhadap Y. Maka didapatlah hasilnya yaitu Z sama dengan 1/3 X kuadrat dikali Y kuadrat ditambah integral F dikali Y integral FY dy ditambah GX, di mana penyelesaian umum persamaan diferensial ini yaitu Z sama dengan 1/6 X kuadrat Y kuadrat ditambah HY ditambah GX, di mana GX dan HY merupakan fungsi sembarang. Dan untuk soal yang kedua yaitu tentukan masalah nilai batas yang memenuhi. Nah, di sini kita mengganti nilai dari Z yang didapatkan pada soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai dari X, nilai dari Y-nya yaitu 0. Maka didapatlah GX sama dengan X kuadrat dikurang H0. Selanjutnya kita masukkan lagi nilai X dari persamaan yang kedua, di mana nilai X-nya yaitu 1. Maka didapatlah HY-nya sama dengan cos Y dikurang 6 dikali 1/6 Y kuadrat dikurang 1 ditambah H0. Maka Z X, Y-nya sama dengan min 1/6 X pangkat 3 dikali Y kuadrat ditambah cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat dikurang 1 ditambah H0 ditambah X kuadrat dikurang H0. Maka didapat persamaan karakteristik persamaan diferensialnya yaitu Z X, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 ditambah cos Y dikurang 1/6 Y pangkat 2 dikurang 1 ditambah X pangkat 2. Selanjutnya yaitu pemisalan U sama dengan E pangkat AX ditambah BY. Persamaan diferensial parsial linear orde 2 dengan A, B, C, D, E, F konstan dan PU PD ditentukan dengan memisalkan U sama dengan E berpangkat AX ditambah BY, di mana A, B konstanta yang harus dicari. Nah, untuk contoh soalnya yaitu selesaikan PD 3 do U per do X ditambah 2 do U per do Y sama dengan 0, di mana U X, 0 sama dengan 4 E berpangkat min X. Nah, untuk penyelesaiannya di sini yang pertama yaitu kita harus memisalkan UX, Y sama dengan E berpangkat AX ditambah BY. Maka persamaan diferensial akan menjadi 3A ditambah 2B sama dengan 0, di mana B sama dengan min 3/2A. Nah, di mana PU PD sama dengan UX, Y sama dengan E berpangkat AX 3/2 AY. Kemudian disederhanakan menjadi F dikali X dikurang 3/2 Y, di mana syarat batasnya yaitu UX, 0 sama dengan 4 E berpangkat min X dan
Ux, 0 sama dengan Fx sama dengan 4E berpangkat min X. Selanjutnya yaitu pemisalan variabel U sama dengan X, Y, dengan X sama dengan X dikali X, Y sama dengan Y dikali Y, dan do U per do Y sama dengan X, Y aksen. Metode pemisahan variabel U sama dengan X, Y, X sama dengan X, X, dan Y sama dengan Y, Y. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh soal, yaitu selesaikan persamaan diferensial parsial do U per do Y sama dengan 4 do U per do Y aksen, di mana nilai U, 0, Y sama dengan 8E berpangkat min 3Y. Nah, misalkan U sama dengan X, Y, maka untuk do U per do Y sama dengan X, Y aksen. Jadi PDB ini menjadi Y X aksen Y sama dengan 4X Y aksen, atau X aksen per X sama dengan 4. Y aksen sama dengan Y sama dengan K itu memiliki konstanta, di mana K ini adalah konstanta. Karena U0, Y sama dengan 8E berpangkat min 3Y sama dengan C dikali E pangkat 0 ditambah K per 4Y sama dengan C dikali E berpangkat K per 4Y, maka dari identitas diperoleh C sama dengan 8, K per 4 sama dengan min 3, maka nilai dari K yaitu min 12. Jadi penyelesaian PDP-nya adalah Ux, Y sama dengan 8E berpangkat min 12X dikurang 3Y.